Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Paradewo. Ini adalah sebuah rancangan implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan aplikasi implementasi. Metodenya AIM, ada restoran Solaria. Dari latar belakang tersebut, restoran Solaria merupakan salah satu bisnis kuliner yang mulai berkembang di Indonesia. Ketatnya persaingan mengharuskan peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Restoran Solaria berpusat di Jakarta, memiliki cabang di beberapa kota. Di sini hanya fokus dalam satu cabang restoran Solaria yang berada di Tebet, Jakarta Timur. Perkembangannya meningkat dari segi kualitas tersebut harus ditimbangkan dengan peningkat kualitas, terutama dalam hal produktivitas. Maka diharapkan kualitas makanan maupun kualitas layanan di semua cabangnya sama. Jadi, di permasalahan studi kasus ini, berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah, yaitu berdasarkan penerapan ERP Open Brook Model Supply Chain Management pada restoran Solaria tersebut. Yang kedua, bagaimana tanggapan manajemen restoran Solaria terhadap penerimaan rencana penerapan ERP Open Bravo Model Supply Chain Management. Terus adapun tujuan-tujuan dari tugas akhir ini yaitu menerapkan ERP Open Bravo Model Supply Chain Management pada restoran Solaria. Manajemen restoran Solaria berdasarkan penerima rancangan rancangan implementasi ERP Open Bravo. Batasan tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal dan fokus, penulis membuat batasan yang berbagai, yaitu satu, fokus pada struktur kerja atau divisi pada restoran Solaria secara umum. Hasil ERP dilakukan pada restoran Solaria hanya pada cabang yang berada di Tebet, Jakarta Timur. Struktur kerja divisi yang sesuai pada produksi dan bagian tujuan serta bagian manajer dan supervisor. Modul yang dipakai pada Open Bravo adalah Master Data Management. Ini adalah salah satu metodologi yang saya lakukan, yaitu metodologi penyelesaian masalah. Metodologi penelitian adalah suatu proses untuk memecahkan suatu masalah yang memerlukan data-data untuk mendukung suatu penelitian. Jadi di metodologi ini digunakan adalah AIM atau disingkat dengan aplikasi implementasi metode. Jadi melakukan metodologi yang dilakukan yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber dengan memberikan pertanyaan terkait dengan tujuan bisnis, analisis kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan proses bisnis dengan sistem yang ada saat ini, menemukan kekurangan dengan memberikan solusi yang sesuai, persiapan sistem membuat desain untuk memberikan solusi dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis masa depan. Implementasi sistem terhadap desain selesai, maka selanjutnya dilakukan terhadap build sesuai dengan AIM framework. Tinjauan pustaka. Satu, itu aplikasi implementasi metode AIM ini menggabungkan dua hal. Pertama, metodologi menunjukkan apa tugas-tugas yang diperlukan, apa yang agar mereka harus diselesaikan, dan apa sumber daya yang diperlukan. Dan kedua, itu AIM menyediakan template penyampaian untuk semua tugas-tugas yang membutuhkan mereka. Oleh karena itu, membuat sistem dengan metodologi AIM akan membuat sistem yang sangat kuat. AIM mendefinisikan kebutuhan bisnis pada awal proyek dan mempertahankan visibilitas mereka di seluruh pelaksanaannya. Ini mendefinisikan peristiwa bisnis internal, eksternal, waktu sensitif, dan memetakan setiap acara untuk bisnis dan setiap proses merespons. Dan menggunakan metode ini, klien memperoleh pemahaman akurat tentang kebutuhan bisnis yang memerlukan pada selama pelaksanaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah UKM adalah usaha produktivitas milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usia mikro berbagai diatur dengan undang-undang ini. Dan ini adalah tinjauan pustaka yang telah dilakukan, yaitu dari diagram memulai, mencari objek penelitian, analisis, dan membuat ERP pada paket software ERP. Di bagian komersil ada SAP, IFS, Microsoft Dynamics, dan bagian open source ada Compare,
OpenBrief ERP, Genius, Tiny ERP, Web ERP. Analisis pemilihan metode, fleksibilitas, kontinuitas, fungsi, resistensi, objek penelitian, dan software OpenBravo ERP 2.50 via OpenBravo Appliance. Yang kedua yaitu adalah modul Leverage ERP, Master Data Manajemen Finansial, Manajemen Warehouse Management, Desain dan Custom System dengan paket software. Uji coba ERP berdasarkan OpenBravo ERP, implementasi ERP, restoran berbasis OpenBravo ERP. Ini adalah proses yang berjalan di AIM, merupakan atau aplikasi implementasi metode persyaratan untuk keterampilan sumber daya, input, dan output. Anggota tim proyek biasanya ditugaskan untuk proses sesuai dengan spesialisasi dan latar belakang mereka. Ini adalah analisis sistem. Ini adalah salah satu sistem OpenBravo ERP dengan VirtualBox. Yang itu download install VirtualBox-nya, kompres zip OpenBravo pada folder kerja yang ditentukan menjalankan aplikasi VirtualBox. Dan ada beberapa hal yang ditunjukkan untuk menampilkan beberapa kerja yang ditentukan. Berikan nama objek untuk project ini. Penulis memberikan nama OpenBravo ERP Community. Pilih Linux 2.0 pada operasi sistem. Dan setting network, masukkan nilai host portnya dengan nilai 8000, masukkan nilai host guestnya dengan nilai 80. Jalankan OpenBravo ERP. Ini adalah setup rules dan departemen, setup user, dan private. Pengujian dan analisis ini hasilnya pengujian dengan metode black box testing, lebih meningkatkan untuk mengamati hasil eksekusi melalui ujian data, yaitu aktor, activities, pengujian, kode ujian. Semua aktornya logis, skenario benar, dan skenario salah, dia salah, sesuai dengan data metode black box testing yang telah dilakukan sebelumnya. Di bagian evaluasi sistem, setelah dilakukan pengujian terhadap fungsional sistem, kemudian dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun, apakah telah sesuai dengan proses bisnis yang ada pada restoran Solaria ini. Cabang Tebet, Jakarta Timur, prosedur dengan tahap wawancara dan memberikan kuesioner kepada pihak Solaria. Kuesioner ini dapat menjadikan panutan dalam mengimplementasikan sistem Bravo di restoran Solaria. Kuesioner ini diberikan kepada staf bagian kantor dan cabang Solaria di daerah Tebet, Jakarta Timur. Ini adalah bagian akhirnya, yaitu saran, kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan sarannya yaitu ada tabel submodul pengadaan barang dan alat-alat dapur, sarannya penambahan fungsi print out untuk pengadaan barang dan alat-alat dapur dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan, pemasukan bahan baku, penambahan fungsi print out untuk data bahan baku yang harus disediakan pihak gudang ke masing-masing cabang, pemesanan dan produksi, penambahan fungsi print out data produksi dan pemesanan konsumen, pembayaran, penambahan fungsi print out data pemasukan uang, pengiriman, penambahan fungsi print out data delivery order. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan yang dapat dicari dari implementasi ini, perencanaan konfigurasi pada OpenBravo telah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan proses bisnis yang sudah ada di restoran Solaria ini. Dengan modifikasi yang telah dilakukan, form pengisian pada OpenBravo telah dapat diisi oleh Solarovo sekitar 90% dari total keseluruhan kolom yang ada. Berdasarkan hasil kuesioner pemakaian ERP OpenBravo, fungsionalitas yang terdapat pada ERP OpenBravo telah memenuhi kebutuhan dari restoran Solaria ini, cabang Tebet, Jakarta, tetapi masih perlu adanya penambahan fitur yang berkaitan pada setiap modul. Saran berdasarkan penelitian yang penulis sudah lakukan dalam akhir ini itu membahas modul finansial, karena modul ini sangat berkaitan dengan modul Master Data Management, menggunakan data-data asli perusahaan untuk lebih meningkatkan analisis kebutuhan perusahaan. Oke, itulah presentasi dari saya untuk sebagai tugas UAS. Untuk UAS saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.